Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok 3 wabarakatuh. ingin mempresentasikan tugas akhir semester kami yang berkaitan dengan mata kuliah Global Marketing dan CRM dengan membawakan materi Global Marketing dan CRM dari perusahaan Unilever. Dari kami kelompok 3 sendiri ada saya sendiri Ahmad Aisal, yang kedua Prianto, tiga Abdul Mungin, dan keempat Restu Agung, yang terakhir Mahrul Rosi. Oke, baiknya selanjutnya. Next. Strategi dari perusahaan Unilever yang pertama dari globalisasi ekonomi telah mendorong banyak perusahaan merambah pasar internasional. Unilever sendiri sebagai perusahaan multinasional atau FMCG adalah contoh nyata bagaimana strategi global marketing dapat menjadikan sebuah entitas bisnis mampu bertahan dan berkembang dalam skala global yang dengan pasar internasional. Berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dan London, Inggris, Unilever sendiri telah hadir lebih dari 190 negara dan mempekerjakan sekitar 300.000 tenaga kerja di seluruh dunia. Dan mereka memiliki lebih dari 400 merek. Di Indonesia sendiri, PT Unilever Indonesia Tbk telah beroperasi sejak 1933, membangun kepercayaan produk seperti Royco, Sariwangi, dan Lifebuoy kecap Bangaus juga. Next akan dijelaskan oleh Mas Mahrul Razi. Oke, untuk selanjutnya yaitu strategi global Unilever, pendekatan utama. Jadi sebagai perusahaan dengan cakupan operasi internasional, Unilever ini menerapkan sejumlah strategi untuk memperluas pasar dan menjaga daya saing secara berkelanjutan. Strategi global Unilever berfokus pada tiga pendekatan utama. Yang pertama yaitu pembukaan cabang dan ekspor impor. Jadi perusahaan Unilever itu membuka cabang atau memfasilitasi produksi di berbagai negara. Ya, contohnya seperti di Indonesia, Filipina, Australia, dan Vietnam. Maka dari itu, sebagai pusat produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, produk lokal seperti Royco dan kecap Bango diekspor ke lebih dari 20 negara dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pasar internasional. Yang kedua yaitu joint ventures. Unilever itu memanfaatkan strategi joint ventures untuk memasuki pasar baru. Contohnya seperti kemitraan dengan Eropa dan Asia Commercial Company di Myanmar melahirkan Unilever HIS Myanmar yang fokus pada produk rumah tangga dan edukasi kebersihan. Yang ketiga yaitu kemitraan dengan organisasi dunia, eh, yang mana pihak Unilever itu menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti Oxfam, PSI dan Save the Children untuk mendukung program sosial dan pembangunan berkelanjutan untuk menunjukkan peran aktif dalam isu-isu global selain mengejar keuntungan finansial. Next. Di sini ada studi kasus pemasaran lever di Indonesia, yang mana studi kasusnya itu Kecap Bangu. Eh, Salah satu contohnya itu paling nyata dari keberhasilan strategi pemasaran lokal perusahaan Unilever adalah pada produk kecap Bango. Produk ini menjadi simbol bagaimana perusahaan global dapat melakukan lokalisasi produk dengan sangat efektif. Kecap Bango adalah produk yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia karena kecap merupakan bagian penting dari masakan tradisional. Unilever itu mengantisipasi peluang ini dan mengembangkan produk yang tidak hanya memenuhi standar rasa lokal, tapi juga memperlihatkan citra budaya dan nasionalisme. Maka strategi komunikasi pemasaran Kecap Bango juga sangat tepat pada sasaran.
melalui iklan yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia dari penggunaan bahasa lokal, tokoh masyarakat hingga menampilkan visualisasi suasana pedesaan dan tradisi memasak. Maka perusahaan Unilever berhasil menciptakan hubungan emosional antara merek dan konsumen. Maka dari itu hasilnya, walaupun produk kecap bangu berasal dari perusahaan asing, masyarakat masyarakat merasa bahwa kecap bangu adalah produk nasional yang mencerminkan identitas kuliner Indonesia. Jadi strategi ini menjadi bukti kuat bahwa pemasaran global harus senantiasa diselaraskan dengan nilai-nilai dan preferensi lokal. Next akan dilanjutkan oleh Mas Restu. Oke, untuk manajemen pemasaran internasional Unilever sendiri, dalam mengelola pemasaran internasionalnya, Unilever menerapkan strategi manajemen pemasaran yang struktur dan juga adaptif. Yaitu yang pertama ada regionalisasi pasar, di mana pembagian pasar berdasarkan wilayah tertentu, mempertimbangkan perbedaan budaya, sosial, dan juga ekonomi. Di setiap wilayah memiliki pabrik atau cabang produksi sendiri untuk menyesuaikan produk dengan karakteristik konsumen. Terus yang kedua ada innovation fitment, di mana proses inovasi yang terus-menerus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi Unilever ini memantau tren global dan juga lokal, serta melakukan penyesuaian strategi secara dinamis. Terus yang ketiga ada keseimbangan standarisasi dan juga diferensiasi, di mana pemasaran global Unilever tidak hanya tentang branding besar, tetapi juga bagaimana produk dapat berbicara dengan konsumen global yang terintegrasi dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi di tingkat lokal. Unilever membuktikan bahwa manajemen pemasaran internasional yang efektif memerlukan keseimbangan antara standarisasi dan juga diferensiasi. Terus ada manajemen rantai pasok global Unilever. Jadi rantai pasok di Unilever terdiri dari 5 komponen utama yang terintegrasi untuk memastikan efisiensi dan juga kualitas produk global. Keempat ada logistik, yaitu distribusi cepat dan aman ke berbagai pasar global. Dan yang terakhir yaitu layanan pelanggan atau customer service. Unilever fokus pada kepuasan pelanggan sebagai prioritas. Jadi komitmen Unilever terhadap penciptaan lapangan kerja dan juga pengembangan kualitas tenaga kerja secara berkelanjutan juga terlihat dari manajemen SDM-nya. Unilever rutin merekrut lulusan baru dari universitas ternama dan memberikan pelatihan intensif selama 3 bulan. Saat ini Unilever memiliki di Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 3.000 tenaga kerja langsung dan total keseluruhan termasuk tidak langsung mencapai 25.000 orang. Oke, next saya serahkan pada moderator. Oke, baik. Baik, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Rianto. untuk pendahuluan CRM, membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Jadi di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menciptakan produk dan jasa yang kompetitif, melainkan juga mampu mempertahankan hubungan jangka panjang yang berkualitas dengan pelanggan mereka. Jadi pelanggan tidak lagi hanya dipandang sebagai pembeli semata, melainkan sebagai mitra strategis yang harus dipahami, dirawat, dan juga diberdayakan. Customer Relationship Management yaitu pendekatan strategis yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjaga hubungan fungsi hingga penjualan dengan tujuan membangun hubungan yang erat dan dengan pelanggan serta menciptakan nilai tambah yang saling menguntungkan. Untuk perusahaan sendiri, bagi perusahaan besar sekelas PT Unilever ini, CRM tidak hanya menjadi alat bantu operasional, melainkan juga merupakan fondasi utama dalam strategi pertumbuhan bisnis
yang jangka panjang dengan cakupan operasi lebih dari 190 negara dan ratusan merek. Jadi Unilever ini sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap pelayanan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan lokal. Slide selanjutnya, Mas. Untuk manajemen sumber daya manusia internasional, jadi CRM secara umum didefinisikan sebagai pendekatan menyeluruh yang digunakan sebuah perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, baik yang sudah ada maupun calon pelanggan. Gunanya untuk meningkatkan kepuasan, loyalitas, serta profitabilitas. Unilever ini sangat menekankan perekrutan, pelatihan, dan juga pengembangan karyawan. Juga Unilever ini merekrut lulusan baru dari berbagai universitas ternama dan juga memberikan pelatihan secara intensif selama 3 bulan. Unilever Indonesia ini memiliki kurang lebih 30.000 tenaga kerja langsung dan yang tidak langsung mencapai 25 orang. Ini merupakan komitmen Unilever terhadap penciptaan lapangan kerja dan juga pengembangan kualitas tenaga kerja secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya slide akan dijelaskan oleh Mas Abdul Muin. Waktu kami persilahkan. Penerapan CRM pada Unilever di Indonesia sebagai perusahaan multinasional, Unilever Indonesia menerapkan CRM sebagai strategi fundamental dalam membangun relasi yang kuat. Strategi yang digunakan yaitu dengan mendapatkan pelanggan baru melalui strategi akuisisi yang terarah dan personalisasi penawaran. Yang kedua, peningkatan nilai pelanggan melalui upselling dan cross-selling produk yang relevan. Dan yang ketiga itu mempertahankan pelanggan, fokusnya pada pelanggan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. CRM di Unilever melibatkan 4 komponen utama, yaitu Customer Management Orientation, Integration and Engagement of Organizational Process, Information Capture and Technological Enablement, dan Strategi Implementation. Unilever Indonesia menggunakan sistem CRM berbasis teknologi digital yang disebut SQ atau Solusi Real Dialog, yaitu sistem pusat kontak pelanggan yang menggunakan kecerdasan linguistik untuk merespon pertanyaan pelanggan secara cepat dan akurat. Aktivitas CRM Unilever Indonesia mencakup pembangunan database pelanggan, analisis profitabilitas pelanggan, serta penyediaan layanan web-based self-service. CRM Analytics juga digunakan untuk menangkap respon konsumen dan memonitor kepuasan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, yaitu keberhasilan Unilever didukung oleh strategi global yang seimbang dan adaptasi lokal. Mereka membuka cabang kerjasama sehingga mengelola rantai pasok dan SDM dengan baik. Unilever juga sukses menerapkan CRM bukan sekedar teknologi, tetapi sebagai strategi yang membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Melalui CRM, Unilever memahami kebutuhan pelanggan, memberikan layanan yang personal, dan membangun loyalitas. Cukup. Baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian presentasi dari kelompok 3 telah memaparkan materi dengan jelas dan komprehensif. Semoga paparan dari kelompok 3 kami dapat menambah wawasan serta menjadi bahan diskusi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih juga kepada presenter. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.